Mitsubishi itu kayak paham banget ya dengan segmentasi pasar di Indonesia. SUV, 3 baris, 7 penumpang, mengulang kesuksesan dari Expander. Nah, hari ini kita bakal kasih tahu kalian 3 plus dan 3 minus dari mobil ini. Ikutin terus videonya. Jadi ini adalah mobil terbarunya dari Mitsubishi, namanya Mitsubishi Destinator. Nah, dia itu emang dimensinya lebih kecil dibandingkan Pajero Sport, tapi lebih gede dibandingkan Expander. Cuman untuk fitur-fitur yang ada di mobil ini itu seperti fitur yang ada di Mitsubishi X-Force. Jadi apa aja plus minusnya? Nah, yang pertama, mobil ini memadai buat diajak off-road karena untuk ground clearance-nya itu memang lebih tinggi dibandingkan Pajero ya, di 244 mm. Pajero loh guys, bukan Expander ya. Jadi emang dia lebih tinggi ground clearance-nya loh dibandingkan Pajero. Terus approach angle-nya ini di 21 derajat, sedangkan departure angle-nya itu 19,2 derajat. Ditambah dia dimensinya seperti yang tadi aku bilang lebih gede dibandingkan Expander. Jadi buat orang yang pengen naik kelas dari Expander kayak cocok deh buat beli mobil ini. Plus yang kedua, jadi fitur di mobil ini terbilang cukup canggih juga, terutama di bagian head unitnya. Jadi interface-nya itu atraktif, terutama banyak banget informasi tentang mobilnya dan yang menambah adrenalin pengemudi lagi karena ada busnya di situ ditampilin, terus ada avionics-nya juga kayak yang ada di X-Force. Di sini ditambahin lagi beberapa ya. Dan juga ada 5 mode berkendara di mobil ini. Jadi ada normal, wet, matte, ada tarmac juga, gravel. Nah, yang tarmac ini memang baru ada di Mitsubishi Destinator ini doang, belum ada di mobil Mitsubishi lainnya ya. Jadi dari setiap mode itu berpengaruh active yaw control-nya, terus ke akselerasinya juga berpengaruh, dan ke handlingnya dia. Plus yang ketiga, mobil ini bertenaga, pakai mesin 1500 cc, turbocharged 4 silinder. Jadi tenaganya memang agresif ketika dibutuhkan dan ada di setiap RPM. Tapi walaupun dia agresif, tetap irit kok karena kemarin kita udah nyoba mobil ini rute kombinasi dan mostly kita dapetin kemacetan. Kita dapat konsumsi BBM-nya 13 km per liter. Dan seperti mobil Mitsubishi yang lain yang pernah kita coba ya, dipakai di jalan tuh waktu kita belok-belok itu masih stabil mobilnya, walaupun masih agak limbung dikit kalau misalkan kecepatan kita yang tinggi gitu ya, tapi untuk bantingnya masih firm dan masih nyaman. Nah, tadi itu adalah 3 plus yang kita dapetin dari mobil ini. Sekarang minusnya apa aja? Yang pertama, jadi walaupun mobil ini tuh bertenaga dan bisa agresif kalau kalian mau, dia ini nggak ada pedal shifternya gitu seperti yang ada di Pajero, dan nggak ada manualnya juga di transmisinya, jadi ya agak kurang di bagian situ. Dan ada turbo lag di RPM rendah, tapi turbo lagnya itu nggak separah yang ada di Mitsubishi Eclipse ya, karena mesinnya sama, cuman ada beberapa tuning yang baru diperbarui di mobil ini. Dan kalau kita coba ini tadi ya, lagi jalan di 30-40 km per jam, kita lagi ngegas, terus lepas gas, and then ngegas lagi sedikit doang, disentuh doang gitu gasnya, dia tuh agak ngadet di awal, kekek gitu loh. Jadi agak nggak halus aja. Tapi lucunya cuman di kecepatan 30-40 kpj doang. Kalau ke 20 kpj itu nggak ada, dan di atas 40 nggak ada. Minus yang kedua, jadi head unitnya walaupun fiturnya udah semakin banyak di Destinator ini, tapi masih lemot kayak yang ada di X-Force ya. Sayang aja, cuman lemotnya itu kalau kita nggak pakai Android Auto ataupun Apple CarPlay. Cuman kalau kita udah pindah ke Android Auto ataupun Apple CarPlay, jadi lebih responsif. Minus yang ketiga,
Nah, joknya itu elektrik, tapi cuman ada di varian Ultimate Premium atau yang tipe paling tingginya doang. Dan elektriknya itu cuman ada di bagian drivernya, jadi tetap walaupun kalian beli tipe tertinggi, si penumpang bagian depan itu tetap nggak dapet electric seat. Dan juga material yang digunakan di beberapa part tuh agak kurang premium. Contohnya di tuas transmisi, di kain bawahnya itu materialnya agak kayak plastik-plastik, ya ringkih aja sih. Lalu yang kedua ada di bagian meja di row keduanya. Terasa kurang kokoh dan kurang kuat gitu. Kayaknya better dikasih lock aja deh buat nguncinya biar lebih aman dan lebih kuat. Sama satu lagi di belakang untuk bagasinya dia belum power tailgate untuk yang tipe Ultimate. Cuman udah power tailgate di tipe Ultimate Premium doang. Dah. So guys, yang Ultimate ini dibanderol seharga 465 juta rupiah. Beda 30 juta aja dengan yang varian tertinggi Ultimate Premium. Karena bedanya sebenarnya cuma 3 aja, nggak banyak. Speakernya Yamaha, terus jok drivernya elektrik, dan ada tambahan power tailgate untuk bagasinya. Bedanya cuma 3 doang tapi 30 juta. Kayaknya kalau kalian beli di aftermarket aja nggak nyampe 30 juta deh. Nah, kalau kita bandingin lagi dengan yang varian Exit, itu harganya tuh cuma di 405 juta rupiah. Bedanya emang jauh ya dari Exit ke yang Ultimate ini. 405, ini 465 juta rupiah. So, perbedaan-perbedaannya sebenarnya nggak banyak-banyak banget, cuman perbedaan harganya sangat jomplang. Kalau menurut aku sendiri sih better kalian beli yang Exit aja sih. Cuman gimana pendapat kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Bye-bye!